Halo Sagittarius, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot atau readingan tarot untuk kalian semua. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, dan Venus juga kalian yang pokoknya aku identifikasikan sebagai Sagittarius ya. Aku akan membacakan yang single dulu, nanti kita lanjut ke yang couple-nya. Tapi seperti biasa, sebelum aku mulai pembacaan ini, aku akan selalu ingatkan bahwa readingan ini adalah readingan general, bukan personal reading ya, bukan private reading, jadi bisa resonate, bisa tidak dengan kalian, tidak akan bisa resonate sama semua orang tentunya. Jangan dipaksakan kalau tidak sesuai dengan readingannya, dengan tarot readernya dan style tarot readernya, jangan dipaksakan ya, cari yang sesuai dengan kriteria kalian. Jadi ambillah yang memang kalau kalian mengikuti readingan ini, ambil yang kalian perlukan, apa yang kalian butuhkan. Tinggalin sisanya ya. Dan kalau menyangkut orang lain, bisa terbolak-balik atau vice versa. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendukung dan mensupport channel ini. Jangan lupa di-subscribe supaya dapat update kalau aku lagi naikin video, karena pembacaan lain kadang-kadang mengenai pekerjaan, finansial, karir, hidup, diri sendiri itu banyak banyak diangkat di readingan untuk mingguan. Tapi kalau untuk bulanan aku memfokuskan untuk yang love relationship ya. Selamat ulang tahun ya Sagittarius. Buat kamu yang sudah merayakan ataupun kamu yang masih akan menyambut, harapan dan doa yang terbaik untuk kalian semua. Oke lah, tanpa panjang-panjang mari kita lihat ada apa dengan Sagittarius yang single. Oke. Oke. Aku baru saja mendapat message seperti kayak gini. Emang susah kalau kita mau berusaha mengamankan segala situasi dan segala sisi perasaan orang dan lain sebagainya, pada satu saat kita pun akan akan bertemu dengan satu kenyataan bahwa dalam satu situasi kadang-kadang memang tidak ada yang bisa dimenangkan semua. Itu yang aku dapat tadi barusan saja, dan aku rasa mungkin buat beberapa dari kamu sedang mengalami situasi-situasi seperti ini. Dan aku melihat di sini buat beberapa dari kamu mungkin ya, kamu melihat adanya satu kesempatan untuk masalah asmara dan percintaan ini dengan seseorang. Bisa jadi kamu melihat ada orang yang kayaknya ada satu perasaan yang mutual gitu loh dengan seseorang ini. Dan aku melihat buat beberapa dari kamu ada hal-hal yang kamu usahakan untuk bisa mungkin mencocokkan diri kamu, fit in gitu ya dengan ideal, sosok idealnya orang ini, mengikuti maunya, mengikuti cara hidupnya, mengikuti keinginannya dan lain sebagainya. Tapi yang aku rasain di sini ada hal-hal yang lama-lama bikin kamu jadi mungkin banyak kesulitan ya, juga banyak hal-hal yang menjadi beban pikiran kamu juga. Sampai kapan gue harus begini? Sampai kapan gue harus ngalah terus? Sampai kapan gue harus nyocok-nyocokin diri gue dengan mereka? Sampai kapan gue harus hidup dalam hidup dalam apa yang ideal untuk mereka? Gimana dengan gue? Gimana dengan perasaan gue? Dan mungkin hal-hal ini yang membuat kamu jadi merasa nggak nyaman gitu ya, lama-kelamaan beriringnya waktu. Dan buat beberapa dari kamu mungkin ini adalah hubungan masalah lagi PDKT gitu ya, situasi. Jadi belum masuk ke dalam satu hubungan yang jelas, statusnya pun belum jelas. Dan kamu melihat bahwa orang ini mungkin orang yang stubborn gitu ya, orang yang keras kepala, orang yang egonya tinggi, orang yang selalu ngerasa benar, orang yang selalu
berusaha mengontrol, mengendalikan segala situasi, apa yang dia mau, apa yang dia inginkan harus tercapai. Dan di sini yang aku lihat kamu, berusaha untuk berkompromi, kamu berusaha untuk bertoleransi, kamu berusaha untuk mengerti, berusaha untuk memahami. Aduh, jangan-jangan gue belum kenal aja sama dia, jangan-jangan mereka juga belum kenal aja sama gue. Mungkin ini adalah proses adaptasi antara gue sama dia gitu ya. Cuman akhirnya lama-lama hal ini mulai mengganggu. Hal ini mulai bikin kamu kelimpungan gitu ya. Hal-hal yang kamu usahakan, kamu paksakan, yang pastinya selalu setiap hal yang dipaksakan pada satu poin gitu ya, itu akan ya pasti nggak akan enak, nggak akan membuat kamu happy lah pokoknya. Dan keinginan dia untuk mengontrol, mengendalikan situasi dan kondisi ini yang membuat kamu jadi tidak ada satu vibe-nya tuh jadi nggak enak gitu loh. Ya hal yang dipaksakan tadi. Dan mungkin sebelumnya kamu tidak terlalu melihat, mungkin dikarenakan, perasaan kamu gitu ya, menutupi akal sehat gitu kan ya. Kadang-kadang kalau kita lagi jatuh cinta, lagi suka sama orang, saat itu lagi berbunga-bunga, segala sesuatunya kelihatan indah-indah saja. Segala kelemahan dia, segala kekurangan dia, kesalahan dia pun dengan mudah kita bisa mentolerir gitu ya, bisa memahami, oh iyalah iyalah iyalah. Kalau sudah suka biasanya apa aja tuh rasanya manis. Tapi, di saat, logika kita mulai bermain, pikiran kita mulai mulai terbuka 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 gitu ya. Nih, Two of Swords, pikiran mulai terbuka, mulai melihat, selama ini kok gua terus yang ngikut, selama ini kok gue jadi yang diatur-atur, selama ini kok belum ada, hubungan yang jelas, belum ada status yang jelas, gua siapa, dia siapa, kita apa gitu ya. Tapi kok rasanya gua sudah melakukan lebih dari apa yang seharusnya gua lakuin, gitu loh. Dan di sini aku melihat kamu merasa apa yang kamu berikan dengan apa yang mereka berikan itu tidak seimbang, tidak sama gitu loh. Tidak ada mutual, saling yang secara imbang itu nggak ada. Kamu merasa bahwa gua yang harus terus memahami dan belajar mengenai dia, tapi dia belajar nggak mengenai gue? Dia mau tahu nggak tentang gue? Dia mengerti nggak apa perasaan gue? Gitu loh. Iya, kamu lagi mengkontemplasikan, kalau yang aku lihat ya di sini, kamu setelah hal ini terjadi, yang tadinya kamu pikir akan ada kesempatan, akhirnya dengan proses ini, itu membuka pikiran kamu, membuka mata kamu, membuka ya, melihat keadaan dan kenyataan gitu loh. Dan itu mulai menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang kamu tujukan kepada dirimu sendiri. Mengenai yakinkah kamu dan maukah kamu dan bisakah kamu untuk seperti itu bersama dengan orang yang kalau ini kamu pengen. Kira-kira gimana? Dan aku lihat di sini dengan tingkah lakunya mereka yang mungkin ya apa yang mereka pengen ya mereka lakuin. Tapi tidak begitu dengan kamu. Gitu loh. Jadi seperti mereka yang pegang kendali di sini, sedangkan kamu ngikut aja apa maunya. Lagi pengen ngobrol ya ngobrol, lagi nggak pengen ngobrol ya nggak ngobrol gitu ya. Lagi mau ke kiri ya ke kiri, maulah ke kanan ke kanan. Tapi seringkali hal-hal itu membuat kamu sendiri bertanya gitu loh sama diri kamu, emang gue pengen ya selalu bisa mengikuti apa mau arahnya mereka. Sedangkan antara gue dan dia, gue sendiri belum tahu ada apa.
Dan ini yang membuat kamu mungkin butuh waktu untuk berpikir. Butuh waktu untuk berpikir, akankah gue mau terus untuk berusaha belajar beradaptasi dan mencocok-cocokkan diri gue dengan mereka dan ngikutin apa maunya mereka. Ini. Seperti kamu menarik diri, kamu butuh waktu untuk mikir gitu loh. Untuk mikir gue mau terusin apa enggak gitu loh. Karena ya ini, mereka pun mungkin dalam menunjukkan perasaannya tuh yang kalian lihat tidak terlalu jelas. Begitu. Oke, Sagittarius, ini adalah untuk kamu yang single. Kita lanjut ke yang couple-nya. Oke, Sagittarius couple. Ini adalah pembacaan tarot untuk kalian di bulan Desember 2020. Sagittarius couple. Seven of Wands, Six of Wands, Eight of Cups. Oke. Kamu yang aku lihat di sini, ya. Walaupun kamu merasa bahwa gua berusaha melakukan dan menuruti keinginan pasangan kamu. Berusaha memahami apa sih maunya mereka dan bersabar gitu ya, ngikutin apa saja yang mereka, ikutin alur mereka. Tapi kamu ngelihat kayak orang ini mungkin perhatiannya, rasanya, keinginannya, dan apa yang kamu inginkan dari satu hubungan itu tidak terpenuhi gitu loh. Dan aku melihat kamu mulai merasa apa yang kamu bangun selama ini dengan orang ini seperti sesuatu yang apa ya, ada sesuatu yang hilang gitu loh. Ada sesuatu yang hilang dari hubungan kalian. Dan kadang-kadang mungkin sulit untuk disebutkan gitu ya, untuk dideskripsikan dengan kata-kata. Tapi ada hal-hal yang berubah dan membuat kamu melihat rasanya gue melakukan apa saja untuk hubungan ini. Itu kamu tuh kayak nanar menatap hubungan kamu tuh kayak kosong, kayak apa ya, kayak mencari arti ataupun mencari apa sih yang harus gue pertahankan lagi dari hubungan ini, gitu loh. Emperor, ini kurang lebih hampir sama kayak single yang aku lihat ya. Ada Emperor, ada King of Wands, ada Five of Pentacles. Kalau yang aku lihat seakan-akan kalian, ya dua-duanya tuh kayak sama-sama keras gitu ya. Dua-dua sama-sama punya satu keinginan dan kayak nggak ada yang mau ngalah gitu loh. Dua-dua punya itu. Dan aku melihat mungkin di satu sisi salah satu orang itu sukanya happy, bebas, ekspresif, pokoknya hal-hal yang menyenangkan lah gitu ya. Dan mungkin satunya lagi kaku, terlalu kaku. Dan mungkin menurut mereka hal yang dilakukan oleh pasangannya itu tidak sepatutnya, tidak pada tempatnya, tidak baik, tidak cocok, tidak pantas, dan lain sebagainya. Dengan mungkin alasan, gue kan peduli sama lo. Gue kan nggak pengen lo dilihat orang seperti ini, kurang baik gitu ya. Jadi dia tuh punya aturan-aturan gitu loh. Punya aturan-aturan, punya ketentuan-ketentuan, dan selalu kayak merestrik pasangannya di dalam hubungan ini. Mungkin kamu jadi nggak bisa berteman sama orang yang dekat sama kamu, mungkin juga bahkan tidak bisa menjalin hubungan yang baik dengan keluarga gitu ya. Seperti kamu tuh kayak
kayak disangkar madu kah? Tapi seperti kalian tuh di limit gitu loh. Gerak kalian tuh kayak di limit. Kalian nggak bisa bebas melakukan apa yang kalian pengen, nggak bisa bebas. Pengen gaul nggak bisa. Jadi kayak gua itu, ya dunia gua tuh cuman dia. Sedangkan kamu butuh lebih dari itu gitu loh. Kamu butuh bersosialisasi atau mungkin ini dikarenakan masa pandemi gitu ya. Jadi kena mulu sama dia dan kamu akhirnya nggak bisa bergerak kemana mana dan kamu agak terlalu apa ya, mungkin tertekan dengan tingkah laku dan sikapnya gitu, yang tidak sesuai, banyak tidak sesuainya dengan diri kamu. Buat beberapa kamu, ya spesifik mungkin. Tapi aku lihat di sini perbedaan karakter antara kalian berdua dan keinginan kalian berdua itu bisa jadi bentrok gitu loh. Tapi selalu mereka mengatasnamakan cinta dengan apa yang mereka perbuat. Meskipun itu membuat kamu jadi sedih, meskipun membuat kamu kecewa karena kadang-kadang apa yang kamu inginkan nggak dibolehin gitu ya. Tapi itu kan karena gue sayang, itu kan karena gue, berusaha ngejaga lo, itu kan karena gue, apa ya, bener-bener cuman kamu ngerasa kayak, nggak begitu dong caranya, gitu loh. Rasanya tuh seperti itu. Four of Cup, High Priestess, dan Ace of Swords. Buat beberapa dari kamu yang ada dalam hubungan ini, mungkin buat orang lain perbedaan karakter dan visi misi mungkin ya, itu gampang, itu hal sepele, itu ya nggak terlalu berat dan lain sebagainya. Tapi buat orang yang mengalami, kadang-kadang apalagi dilihat dengan hal seperti ini gitu ya, kamu melihat sendiri bahwa orang ini, apa yang dibicarakan dengan apa yang dilakukan ini bertolak belakang. Bisa jadi dia melarang kamu, tapi kamu melihat sikapnya itu lebih parah dari apa yang kamu dilarang gitu loh. Kamu ngelihat sikap dia, tingkah dia, kalau dia lagi di luar, lagi sama teman-temannya apa segala macam, itu berbeda. Berbeda dengan apa yang dia omongin. Seperti mungkin kayak melihat orang yang munafik gitu ya, hipokrit yang bisanya ngomong aja, bisanya ngomong doang, tapi untuk mengimplementasikan hal ini dalam kehidupan dia pribadi itu nol besar. Tapi untuk dia menyuruh orang lain, memaksa orang lain, itu dia jagonya gitu loh. Dan aku lihat salah satu orang di sini udah rasanya pengen meninggalkan hubungan ini, pengen meninggalkan pasangannya, pengen segera memutuskan hubungan antara dia dengan pasangannya. Tapi bisa jadi dia masih bingung gitu ya, masih bingung gimana caranya, gimana gua harus ngomongnya dan lain sebagainya. Jadi masih banyak mikir nih, ada Four of Cup di sini. Coba kita lihat apa yang ada di dalam pikiran. Page of Pentacles, kita punya Four of Wands, punya Sun card ya. Ya, kamu melihat sudah, tapi ada sesuatu yang terekspos loh ini. Ada sesuatu yang terekspos atau terbuka gitu ya. Satu rahasia atau mungkin dia yang selama ini kamu nggak ngeliat gitu ya. Dan akhirnya kamu menemukan hal itu membuat kamu ya kayak gue udah nggak bisa lagi kayaknya gitu loh. Gue udah nggak bisa lagi bertahan tuh
Tapi untuk caranya kamu melepaskan diri dari orang ini, ya, ini kalau kamu, ini kan bisa terbolak-balik atau vice versa. Cuman yang aku lihat di sini, kamu melihat hubungan ini fondasinya juga mungkin tidak kuat, ya. Dan kamu melihat apa ya, seperti rasanya hubungan yang tidak memiliki masa depan, gitu loh. Kamu kayak, gue nggak bisa ngebayangin 5 tahun, 10 tahun lagi gue bersama orang ini kayak mana ya. Sekarang aja gue udah begini gitu loh. Sekarang aja dia bisa giniin gue. Kalau gue tunggu sampai bertahun-tahun lagi terus gimana gitu. Oh, ada Queen of One dalam keadaan terbalik, ada Ace of One, ada Knight of Swords. Oke, iya ada seseorang ini punya apa ya? Punya orang lain. Ada orang lain. Tapi mungkin apa ya? Motifnya atau apa yang mereka bilang gitu kayak gini loh. Aku barusan dapet nih kayak enggak, gue nggak, itu tuh cuman seneng-seneng aja, itu tuh cuman ya mungkin semacam selingan entah apa gitu ya, tapi ya mungkin mereka nggak bisa mengendalikan nafsunya gitu kan ya, ataupun nggak bisa mengendalikan dirinya, dan mereka mungkin tanpa pikir panjang. Kita punya Devil card, kita punya Wheel of Fortune, ada Two of One. Kamu berhubungan dengan orang yang ya apa ya, mereka mungkin di dalam hidupnya ada satu ketergantungan atau ketergantungan mereka yang tidak sehat, lingkungan yang tidak sehat, kebutuhan mereka mungkin untuk memenuhi itu pun dengan cara yang tidak sehat ya. Dan orang ini juga orang yang ya itu, kamu sulit untuk kayak gini loh, yang sebenarnya apa sih yang lo omongin sama yang lo perbuat itu beda gitu loh. Dan kamu kayak nggak kenal, bukan nggak kenal ya, tapi apa yang sebenarnya orang ini tuh membuat kamu tuh bingung. Dan kadang-kadang mungkin sampai frustasi. Gue mengerti dia tuh frustasi. Karena apa? Dia berubah-ubah gitu loh. Berubah sesuai dengan musimnya dia sendiri. Tanpa memikirkan orang yang dealing dengan musim-musim mereka ini. Iya, aku melihat ada orang yang ya dikarenakan apa ya, mungkin ketertarikan sesaat atau keinginan sesaat apa, jadi lepas kendali dan dia nggak mikir panjang dalam berbuat apa gitu-gitu tuh agak kurang pikir panjang. Dan buat beberapa dari kamu ini, hubungan kamu dengan orang ini emang apa ya, kalau dilihat itu tidak sehat. Iya, ada orang lain di sini. Page of One. Cuman sekarang gini ya, kadang-kadang apa ya, pada suatu saat gitu loh, segimananya orang menutupi satu hal ataupun di lain pihak, sebagaimananya kita berusaha memalingkan
perhatian kita gitu ya, mata kita dari kenyataan yang ada in the name of mempertahankan hubungan, mempertahankan agar biar orang ini ada dan biar status gua ada berpasangan dengan orang ini gitu ya. Mungkin buat beberapa dari kalian bahkan sudah menikah gitu. Keinginan dorongan-dorongan untuk pergi ini kok terus ada gitu loh. Dan kadang-kadang aku banyak gitu ya melihat komen-komen saat iya hubungannya sudah sangat toksik, sudah sangat tidak sehat, sudah sangat menyengsarakan, tapi gimana dong aku ada di dalam rumah tangga. Kembali lagi itu adalah pilihan masing-masing orang. Tapi bagaimana kamu hidup sekian lama? Ya, you never know. Kamu nggak pernah tahu kamu hidup sampai berapa tahun lagi kan? Tapi bagaimana kamu hidup dengan perasaan ingin pergi, ingin lepas, ingin putus, ingin pisah, nggak tahan. Setiap kali kamu melihat orang itu, kamu menerima perlakuan mereka, kalian ngelihat tingkahnya mereka, kalian lihat perbuatannya dan lain sebagainya itu yang terus menerus how you live with that gitu loh. Bagaimana kamu hidup dengan itu? Apapun tindakan yang kamu ambil, apapun keputusan yang kamu ambil, itu pasti akan mempunyai konsekuensi masing-masing. Entah kamu tinggal, entah kamu pergi, itu mempunyai konsekuensi. Masing-masing itu punya. Gitu loh. Di sini kalian pengen untuk bebas, kalian ingin happy, kalian ingin untuk mendapatkan kebahagiaan. Tapi kalian melihat bahwa situasi di dalam hubungan ini, iya semakin lama semakin membuat kalian tidak tahan gitu loh. Kalau yang aku lihat di sini loh, kartunya menandakan itu. Kalian ngelihat nggak ada masa depan, kalian juga melihat bahwa tahu gitu loh orang ini bukan rahasia lagi, bahwa orang ini kayak aku lihat mungkin kamu baru tahu gitu ya, ataupun baru terbuka, tapi kamu sudah punya perasaan-perasaan itu dan kamu mengetahui informasi yang masuk dan membuat kamu makin udah dengan apa yang kamu rasain tanpa mengetahui hal itu dan ditambah lagi mengetahui hal itu tuh semakin membuat kamu tuh mungkin jadi nggak tahu harus ngapain. Di satu sisi kamu pengen memutuskan hubungan itu, tapi di satu sisi ada satu keraguan, ada satu ketakutan, ada satu kecemasan yang gimana kalau gue nggak sama dia? Gimana kalau gue nggak sama dia? Karena aku lihat di sini orang ini pintar ngomong, tahu kelemahan kalian dan tahu bagaimana caranya untuk menguasai atau mengendalikan, mengontrol emosi kalian. Oke, mungkin ini bukan buat untuk kalian semua Sagittarius, tapi aku lihat ini message-nya sangat bold gitu ya, sangat profound sekali dan aku harus menyampaikannya walaupun ini hanya resonate untuk 1-2 orang. Oke, Sagittarius, terima kasih sudah nonton. Maaf sekali lagi kalau tidak resonate. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.